Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Dr. Aziz Wahab BAMAG, dan yang tak lupa pula segenap para dosen-dosen yang terkhususnya dosen pengampu, yaitu Ustadz Nur Amin MPDI. Dan perkenalkan, saya adalah Muhammad Rizky Fatoni dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang gejala campuran dalam kajian psikologi umum. Jadi judul presentasi saya adalah gejala campuran dalam psikologi umum, di mana kita akan membahas kondisi psikologi yang kompleks, yaitu ketika seseorang mengalami dua jenis emosi yang bertentangan secara bersamaan, yaitu mania dan depresi. Pengertian dari gejala campuran. Gejala campuran atau yang disebut mixed features adalah keadaan di mana seseorang mengalami gejala dari dua kutub suasana hati, yaitu yang pertama adalah mania dan yang kedua adalah depresi, yang terjadi dalam waktu yang sama atau berdekatan. Misal contoh, ada seseorang bisa merasa sangat sedih dan ingin menangis, tetapi pada saat yang sama ia juga sangat gelisah, seperti berbicara cepat, belibet, dan penuh energi gitu. Terus contoh gejala campuran. Contoh gejala campuran ini, misalnya pada episode depresi, seseorang bisa merasa putus asa. Seseorang bisa merasakan putus asa, tapi juga mengalami gejala mania, seperti mudah darah tinggi dan turun dan tidak bisa diam. Sebaliknya, dalam episode mania, seseorang yang tampak penuh semangat bisa tiba-tiba merasa sangat sedih atau memiliki pikiran ingin mengakhiri hidup. Nah, kondisi ini sangat membingungkan dan berbahaya jika tidak dikenali dengan baik. Dan mengapa ini penting? Nah, mengapa gejala campuran ini penting? Di sini nih kita bahas. Gejala campuran penting untuk dikenali karena gejala campuran ini sulit diagnosis. Maksudnya itu dikenali, diketahui. Sering dianggap hanya depresi biasa atau gangguan kecemasan. Nah, di sini kita harus mengetahui itu depresi apa yang kita harus mengenali penyakit kita sendiri gitu. Terus resikonya itu adalah bunuh diri, menimbulkan putus asa dan lalu bunuh diri. Karena pasien memiliki energi tapi dipenuhi pikiran yang negatif, kayak ingin mengakhiri hidupnya, hidup tidak mampu, kayak merasa beban terkumpul di dalam otak, akhirnya tidak mampu untuk berpikir, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan juga menyebabkan gangguan berat dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Kayaknya kita sulit berinteraksi dengan yang lain, terus mengganggu pekerjaan kita, tidak fokus dalam bekerja. Itu dampaknya. Juga dan di sini penyebab dan faktor risiko. Ada beberapa faktor penyebab gejala campuran, di antaranya genetik atau keturunan. Nah, di sini genetik atau keturunan, jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan mood, misalnya tiba-tiba senang, sedih, itu mempengaruhi dari keturunan, termasuk genetik dan keturunan. Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Juga yang selanjutnya pengalaman traumatis, yang memiliki trauma atau stres berat sehingga mengakibatkan kita itu kayak kok begini mikirnya tuh begini, kalau jadi gini, intinya kita itu merasa trauma gitu,
merasa trauma terhadap kejadian tersebut. Dan juga yang selanjutnya penyalahgunaan zat atau obat-obatan tertentu seperti alkohol, itu salah menggunakan obat-obatan berlebihan itu juga. Dan yang selanjutnya keenam ini adalah penanganan dan terapi. Kenapa? Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena ini sangat penting. Karena setiap gejala itu harus ditangani dengan baik. Harus ada penanganan terapinya. Kayak traumatis itu kenapa? Kita cari dulu alasannya kenapa kok dia trauma itu, kita cari dulu alasannya kenapa. Di sini dijelaskan. Gejala campuran membutuhkan penanganan yang terpadu dan hati-hati. Nah, kita harus berhati-hati untuk menangani pasien yang mengalami traumatis dan juga mengalami depresi gitu. Kita harus mengetahui apa penyebabnya pasien ini depresi. Nah, kita harus mengetahui. Oleh sebab itu kita harus belajar. Nah, yang pertama, kita harus mengonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan dengan panduan dokter. Seperti kita menstabilisirkan mood kita dan antipsikotik atipikal antipsikotik atipikal, mohon maaf ya. Dan yang kedua psikoterapi. Jadi ini harus membutuhkan terapi yang trauma atau trauma CBT atau terapi perilaku kognitif. Dan juga penanganannya ini adalah melakukan pola hidup sehat, termasuk tidur cukup, menghindari alkohol dan manajemen stres. Nah, kita harus memanajemen stres dulu. Jangan moro-moro kita berlebihan, memikirkan stres, akhirnya kita otakku gak kuat, akhirnya putus asa lalu bunuh diri. Yang terakhir, jadi di dalam presentasi ini kesimpulannya sebagai penutup yang dapat saya simpulkan bahwasanya gejala campuran adalah kondisi di mana terjadi gabungan dua gejala mania dan depresi. Kondisi ini berisiko tinggi terhadap bahaya seperti bunuh diri atau gangguan jiwa. Dan juga di sini ini dapat ditangani dengan dan diharuskan penanganan harus komprehensif melalui obat, terapi, dan perubahan gaya hidup. Oleh karena itu kita harus merubah gaya hidup kita mulai dari kita harus mager dan akhirnya mager gitu, kita memikirkan banyak beban kok begini. Kita harus merubah yang dari awalnya yang istirahatlah boleh, tapi kita harus melakukan hal yang positif lah. Mager tuh ya maklum adalah salah satu dari sifat istirahat, bisa dimaklumi. Tapi kalau mager terus, ya yang ini tidak bisa dimaklumi karena mengakibatkan sesuatu yang negatif juga, seperti datangnya memikirkan suatu beban, terus otak itu menumpulkan otak, itu juga penyebabnya mager, dampaknya mager. Dan dengan memahami gejala campuran ini, kita diharapkan bisa lebih peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti trauma. Kita harus menasihati dengan kata-kata yang baik. Kita harus menjaga teman kita dengan tidak membulinya atau tidak berkata toksik bagi teman kita gitu. Dan sebagai penutup, sebelum saya tutup di sini, jika ada kesalahan bagi ketika saya presentasi di sini, mohon ditulis di kolom komentar sudah. Ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan cukup sekian dari
Saya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.